Saya yang penting bukan uangnya, yang paling penting keadilan dijalankan. Keadilan, kalau saham saya dicuri ya kembalikan, kalau gaji tidak pernah dibayar ya bayar. Aku bukan passion aku di situ, takutnya aku nggak 100% membuka bisnis itu. Masa-masa indah pesinetron Nikita Willy dengan keluarga kecilnya mulai tercemar noda masalah. Di tengah-tengah suasana rumah tangga Nikita Willy dan Indra Priawan yang serba indah, super mewah dan elegan, ternyata memendam bara api masalah yang saat ini mulai meletup ke permukaan. Perusahaan mode transportasi taksi terkenal yang menjadi tempat Indra Priawan bernaung terancam mendapat somasi dari perempuan paruh baya bernama Mintarsi, yang tidak lain adalah tante dari Indra Priawan sendiri. Lantas benarkah keputusan Indra Priawan dan Nikita Willy yang sering berada di Amerika Serikat menjadi salah satu upaya menghindari masalah hukum yang tengah mengancamnya? Oke, Kak, aku boleh update gak? Baby Isa udah nih sekolah ya sekarang, seperti apa sih mungkin? Itu aja. Oke. Kalau soal ini Kak, soal keluarga mungkin Kak, seperti apa nih tanggapannya Kak Niki? Mereka punya villa besar di Amerika. Bukan tinggal di situ, tinggal di sini, kadang-kadang ke Amerika, tapi punya tempat tinggal tetap. Ya, kita tinggal analisa sendiri. Kita lihat kan konglomerat yang terlalu kaya. Mereka larinya kemana? Kan ada yang lari ke Amerika, ada yang lari ke Australia, ada yang lari ke Singapura. Cuma belakangan banyak di Amerika. Mintarsi terlihat tidak bisa menutupi kegeramannya. Pihak perusahaan diduga menilap uang hingga puluhan miliar rupiah yang diklaim sebagai hak Mintarsi, baik sebagai salah seorang pemegang saham maupun sebagai sosok yang pernah menjabat sebagai direktur, bersamaan dengan mencuatnya kabar panas dugaan penilapan uang dalam jumlah fantastis itu. Nikita Willy mendadak mulai irit bicara. Suasana rumah mewah bak istana yang ditempati Nikita Willy dan Indra Priawan juga terlihat sepi saat tim status selebritis menyambanginya. Bagi saya yang penting bukan uangnya, yang paling penting keadilan dijalankan. Keadilan, kalau saham saya dicuri ya kembalikan, kalau gaji tidak pernah dibayar ya bayar. Keadilan sudah mulai harus dijalankan, termasuk keadilan terhadap diri saya. Kalau saham saya yang begitu besar, yang nilainya begitu tinggi, yang saya juga begitu banyak bekerja untuk keperluan meningkatkan, kan apakah tidak wajar jika saya meminta hak saya di mana saham saya dihilangkan? Nikita Willy dan Indra Priawan terbilang memiliki banyak kesamaan dalam hal ambisi di bidang bisnis. Nikita Willy dan Indra sama-sama masih berusia relatif muda.
saat mulai terjun ke dunia bisnis dengan omset yang sangat fantastis. Selain itu, Indra dan Nikita Willy juga sama-sama memiliki hobi sama, yakni sama-sama gemar berpetualang, mengunjungi tempat-tempat eksotis di seluruh penjuru dunia. Jadi suami dari Nikita Willy juga punya saham. Jadi saham itu sebetulnya saya punya, kakak saya punya, adik saya punya, terus ada pemegang saham lain juga ikut punya. Dari suaminya Nikita Willy mendapatkan warisan. Kalau misalnya dibilang punya nama sih mungkin itu namakan nama bawaannya, jadi saya jauh dari sukses. Jadi mungkin buat anak-anak zaman sekarang jangan takut untuk buka bisnis, terus banyak belajar sama orang yang sudah sukses, dan kemudian jangan takut untuk membuat suatu gebrakan yang baru gitu. Aku selalu membuka usaha yang sama dengan passion aku. Itu kayak bisnis kecantikan, memang aku menyukai kecantikan. Kemarin sempat disuruh bikin bisnis oleh-oleh lah, bisnis makanan gitu. Cuma aku bukan passion aku di situ. Takutnya aku nggak 100% membuka bisnis itu. Jadi kalau misalkan disuruh share mau bisnis apa lagi, tunggu, aku harus mencari dulu passion aku di mana lagi yang bener-bener aku suka 100% dengan hal tersebut. Kakak saya kan punya anak, anaknya ada 4. Jadi dibagi 4 hartanya. 1/4 saja sudah luar biasa banyaknya. Apalagi bayangkan seandainya saya diberikan hak saya, itu kan sebesar 4 kali ini suaminya Nikita Willy. Dapat, dia ikut dapat, semua dapat. Jadi kakak saya dapat, adik saya dapat, saya yang mulai diambil, terus pemegang saham lain juga mulai diambil, terus dulu juga ada pemegang saham yang juga diambil. Jadi kalau saya pikir-pikirkan belakangan, rupanya dari awal berdirinya sudah direncanakan adanya hal-hal yang tidak baik ini. Namun sungguh ironis, salah satu lini bisnis yang digeluti Indra Priawan, warisan dari sang ayah, ternyata malah menyeretnya ke dalam kubangan masalah. Secara belak-belakan, Mintarsih bahkan menyatakan pernah mendapat perlakuan kasar yang mengancam nyawanya. Lantas benarkah para karyawan yang bekerja di perusahaan transportasi taksi itu sudah lama tidak mendapat gaji? Kalau kita dipermainkan dengan segala kekerasan, apakah kita akan berlanjut? Saya juga punya anak. Jadi kalau saya terbunuh, walaupun ini pun saya anggap saya juga berisiko besar. Cuma risiko itu saya ambil. Tapi jangan risiko yang terlalu terang-terangan. Bisa-bisa betul-betul saya mati. Oh, banyak karyawan tidak dibayarkan ya. Saya juga dengar begitu. Tapi saya tidak menyaksikan sehingga saya tidak bisa bicara. Tapi saya juga dengar-dengar. Dan bahkan yang bekerja, yang kontrakan juga saya dengar tidak bisa mempertanggungjawabkan. Masalah pelik menyangkut keuangan juga sedang dialami adik kandung Atta Halilintar, Thorik. Di salah satu akun media sosialnya, Thorik meluapkan amarahnya dengan menuliskan kata-kata vulgar menagih hutang yang ditujukan pada seseorang. Adalah salah satu orang yang minjem duit lumayan besar tapi nggak mau balikin duitnya. Padahal liburan mulu. Itu katanya sampai 2M ya saya. Itu sampai sini sampai 2M katanya sampai. Hah? Iya. Netizen tahu-tahuan ya. Tapi ya udahlah ya. Kayak kalau kita minjemin orang duit kayaknya emang harus berniat untuk diikhlasin ya.
Pengalaman buruk yang sedang dialami Thorik ternyata telah lebih dulu menimpa mantan pacar Thorik, Fuji. Uang senilai lebih dari 1 miliar rupiah hasil jerih payahnya sebagai selebgram diduga ditilep mantan rekan kerjanya. Fuji telah menebar ancaman akan membawa masalah itu ke ranah hukum. Masalah si Puji dengan karyawannya dulu ya, itu memang sudah diserahkan kepada Bang Sandi, kepada pihak pengacara. Hanya saya sampaikan waktu itu ke pihak pengacara, ya bagaimana caralah supaya uang ini bisa kembali. Itu dulu harapan saya ke pihak pengacara. Nah, saya serahkan semuanya, apa yang mau abang lakukan, langkah apa yang mau abang ambil, terserah. Ya, saya selalu menyampaikan kepada dia, ya sudah, yang terjadi ya mau apa lagi. Yang penting kita tetap berusaha dan tetap aktif dan tetap kita berikhtiar. Itu aja. Ikhtiar, doa, tetap kerjakan apa yang masih ada bisa kita lakukan. Aku orang megang komitmen banget ya, misalnya kayak pinjam duit ya udah nggak apa-apa, tapi kayak iya gue janji minggu dibalikin, ya udah dibalikin minggu, soalnya aku nggak bakal nagih. Ya, saya sangat mendukung karena jumlah uangnya besar dan pun juga orang yang berbuatnya terlalu tega menurut saya. Dia yang sudah kita beri kepercayaan selama ini, dia yang mengelola semuanya, kok tega-teganya. Sedangkan di waktu dia kerja itu penghasilnya cukup besar. Masa yang HUT masih diambil juga. Komitmen termasuk kata yang mudah diucapkan, namun sangat sukar diwujudkan. Oleh sebab itu benar belaka pendapat yang mengatakan komitmen termasuk janji untuk melunasi hutang adalah sebuah tindakan, bukan sebuah perkataan.